Oke, kembali lagi bersama saya Yosi di podcast Seri Pet Shop. Hari ini saya kedatangan dokter nih. Ini dokternya Seri, udah lama. Bisa diperkenalkan? Oke, thank you Mas Yosi. Halo semua, nama saya Dr. Hewan Endah Paraswati. Sekarang saya berpraktek di Cherry Pet Shop and Clinic. Ya sebenarnya udah kalau dibilang lama sih, ya cukup lama sih ya. Soalnya saya juga awalnya berpraktek di Purwokerto, Cherry Pet Clinic Purwokerto, sampai sekarang ini memegang seluruh cabang gitu, Mas. Wih, mantap. Oke. Agak bingung ya. Oke, Dok Endah berarti ya, Dok Endah. Dok Endah, umur berapa sih sekarang? Sekarang sih umur berapa ya? Ayo Sangat coba tidak tahu tebak. ya saya ya. Coba tebak. Umur kayaknya sih dari mukanya 17 masih lah. Oh, jujur sekali ya. Oke, jujur dari saya ya umur 26 sih kalau Oh, saya. 26. Udah punya Masih keluarga? muda kan? Iya, Dok? sudah punya. Saya ibu beranak satu. Wah, tuh. Sangat natural sekali saya. Mas Yosi gimana nih kabarnya? Saya alhamdulillah sehat-sehat, Dok. Oke. Oke, udah anak satu ya, Dok? Iya, Anaknya umur berapa? sekarang sih 6 bulan. Oh, baru 6 bulan baru berarti ya. Iya, Oh, masih anget-angetnya nih, Dok. iya hangat. Hangat Anget-angetnya sama sama anak. suami. Oh, kirain sama suami. Iya sama suami juga dong. Oke, Dok Endah berarti lulusan tahun berapa, Dok Endah? Kalau di Saya sih angkatan 2014, angkatan lulus 2015. Oke, lulus lulus. profesi di tahun 2019 ya. Oh, 2019. Oke, di universitas mana ya? Universitas Erlangga di Erlangga. Surabaya. Oh, lulusan Erlangga. Surabaya ya? Ya, betul. Oke. Setelah Iya, lulus, iya. setelah lulus dokter terus ke kerja di mana atau langsung ke Ceri sih? Sebenarnya saya sebelum lulus sih sebenarnya ya, sebelum selesai pelantikan nih saya udah ngelamar kerja di Jawa Tengah juga di suatu klinik di Jawa Tengah. Cuman saya bertahan beberapa hari saja karena ada alasan tertentu. Ya calon suami saya kan ada di sini kebetulan. Oh Jadi gitu. saya nyari tempat kerja yang dekat dengan calon suami. Saya cari Oh, tuh tempat kerja. Jadi kalau saya kan memang minatnya di bidang praktisi hewan kecil ya. Jadi saya cari tuh pet shop atau klinik yang emang terbesar yang di Cilacap ini yang mana ketemunya cari pet shop oh gitu. gitu. Berarti sebelumnya udah kerja tapi di luar kota gitu ya, bukan di Iya, Jawa Tengah ya? iya betul. Karena saya harus Di daerah mana sih, Dok? di daerah Tegal dulu. Oh, daerah Tegal. Tegal Jawa Iya. Tengah. Iya, Jawa Tengah. Dua Oh, lagi. cuman ya nggak bisa jauh-jauh tanpa dia lah ya. Iya gitu Oh, sih gitu ya. ceritanya. Oh. Jadi akhirnya ketemulah jodohnya di sini Loh, di cari pet shop ketemu sini. ketemu jodohnya. Jodoh Berarti pekerjaan maksudnya. berarti sebelumnya udah punya pasangan di sini. Iya, itu yang calon suami Oh, saya. calon suami. Itu sih sebenarnya kenal dari semenjak kuliah sih. Oh, teman kuliah, Iya, cinlok lah ya. iya gitu sih. Teman kuliah Tapi beda jurusan. Ya oh. sama-sama di satu universitas tapi beda jurusan dan beda angkatan. Oh, teman organisasi atau gimana bisa cinlok? Sering dong. Ada Biasanya deh, gitu. kenal aja sih pokoknya. Oh, gitu ya. Oh iya iya. Beda Iya. organisasi juga, ya namanya juga jodoh ya, apapun bisa ditemukan. Namanya juga jodoh. Bisa dari mana aja ya. Iya betul. Nah, terus alasan milih jadi dokter hewan kenapa, Dok? Jadi awalnya gini, dulu kan saya semenjak kecil nih ya, saya ini emang suka banget sama binatang, terutama kucing. Jadi semenjak saya kecil, saya tuh udah melihara kucing nih. Nah, kalau kita punya peliharaan, ada pertemuan juga pasti ada perpisahan ya. Semua orang kan juga seperti itu. Iya. Jadi saya pelihara Kayak hewan, aku dan dia. terus saya pelihara hewan. Habis itu suatu ketika saya selalu kehilangan hewan saya karena suatu sebab entah sakit ataupun kecelakaan gitu ya. Itu nyesek sih di saya. Jadi saya berusaha buat ngobatin dulu meskipun saya masih kecil dan saya tuh nggak tahu dengan dunia kedokteran hewan.
akhirnya agak udah beranjak dewasa gitu ya. Terus saya menyadari bahwa gimana caranya saya bisa ngobatin hewan saya gitu. Gimana caranya. Terus pas waktu SMA saya ketemu dengan jurusan ini, kedokteran hewan. Oh, SMA Wah, malah ya. SMA-nya di mana sih tuh? SMA saya kan di Nganjuk ya, SMA saya juga Nganjuk. di situ. Iya, jadi ketemu sama jurusan ini, wah tepat banget ya. Jadi saya kepengennya apa dulu dengan jurusan ini sinkron, dan akhirnya terus juga masuk ke jurusan ini. Dan waktu jadi seperti pendaftaran, terus habis itu seleksi, alhamdulillah semua diberi kelancaran gitu. Jadi ya alasan seperti itulah saya pengen jadi dokter hewan, karena memang pengen menyelamatkan Pengen menyelamatkan hewan. Iya, bisa ngobatin lah Bisa istilahnya ngobatin dulu. ya. Iya. Berarti bukan karena ini ya, karena nggak bisa masuk ke dokter umum terus jadi dokter hewan gitu, enggak ya? Enggak sih, Kebanyakan banyak yang kayak bilang gitu ya? kayak gitu. Kebanyakan alasannya klasik gitu. Iya. Enggak ya berarti ya, Dok? Enggak sih kalau saya. Berarti emang Ya, bener-bener passion ya? Pengen di kedokteran hewan. Termasuknya passion bukan itu? Iya, termasuknya passion. Oh, termasuknya passion. Selain itu sih saya juga passionnya, maksudnya dari dulu juga suka berbisnis ya. Dari sejak zaman SMA lah, saya juga suka berbisnis. Jadi bisa nyambungin nih antara bisnis dan juga dunia praktisi. Dulu bisnis apa waktu SMA? Gitu. Bisnis jualan pulsa. Oh, jualan pulsa. Oh iya. Saya pernah ngalamin tuh kayak gitu. Pas Iya. SMA jualan pulsa. Terus akhirnya milih jadi dokter hewan gitu ya. Iya. Gitu. Terus pas masuk kuliah, masuknya dipersulit nggak untuk tes-tesnya gitu? Alhamdulillah sih berjalan cukup lancar sih waktu tes-tesnya itu. Karena saya kan masuknya di jalur undangan ya, SNMPTN itu jalur prestasi, jadi nggak ada tes-tes lebih lanjut kayak tes tulis gitu, nggak ada. Jadi ya daftar langsung diterima. Gitu. Dokter langsung terima gitu. Iya. Berarti berapa tahun tuh kuliahnya? Sekitar 3 tahun. Kuliahnya sih kalau saya itu kan kalau dokter hewan ada yang namanya S1, habis itu kan lanjut ke profesi ya. Untuk S1-nya saya tempuh selama 3,5 tahun, Oh, 3,5. yang normalnya itu 4 tahun ya. Untuk yang profesi itu saya tempuh selama 1 tahun. Kalau sekarang profesi bisa sampai 2 tahunan Oh gitu. gitu. Jadi total 4,5 tahun saya udah selesai. 4,5 tahun ya. Iya. 3,5 tahun lulus S1. S1. Kamu tipe mahasiswa yang gimana dok dulu dok? Dulu ya, Iya. dulu tuh tipe yang waktu awal-awal nih, awal-awal kuliah, sergep banget ya. Sergep. Jadi iya kupu-kupu namanya, kuliah Kupu-kupu. pulang, Kuliah pulang. belajar, baca. Bukan kudu-kudu. Apa itu? Kuliah dugem. Mas Yosi deh jangan-jangan. Saya gitu dulu dok. Iya, gitu sih. Terus habis itu udah di semester Hmm. agak tua gitu ya, udah bosen jadi kupu-kupu. Jadi namanya kura-kura. Kura-kura. Kuliah Kuliah rapat. rapat, iya. Organisasi ya. Iya, gitu. Terus habis itu bosen rapat-rapat mulu ya. Terus akhirnya jadi apa sih namanya ya? Kuju-kuju mungkin. Kuju-kuju. Apa itu kuju-kuju? kuliah jualan. Oh, kuliah jualan. Oh, berarti kuliah jualan juga. Jualan. Pulsa juga? Iya, ya itu tadi berbisnis. Pulsa juga lagi. Bukan pulsa sih. Beda lagi. Jadi ini Pulsa udah sejalan sama ini profesi. Jadi berkaitan dengan jualannya itu ya sesuai dengan basic dong. Jualan vaksin ya? Oh, parah. Jualan Sih. vaksin. Dulu belum ada ini vaksin-vaksin Oh, belum ada ya? bertebaran belum ada. Oh. Dulu sih saya jualan ini. Jualan masker ya? Wah, penimbun masker nih. Tolong, Humas Polri. Tangkap Ya, dulu nih. kan belum ada juga masker. Oh. Masker perawatan lah. Jualan apa dok dulu dok? Kepo nih. Jualan, kalau saya jualan susu. Susu? Iya, jadi dulu Susu apa tuh? produksi susu sendiri. Apa sih? Hah? Wah, ambigu saya ya. Jadi dulu saya jualan susu ya, memproduksi sendiri dari Susu sapi? peternakan sapi, iya. Oh. Jadi saya bekerja sama dengan peternakan itu, peternakannya menyediakan susu sapi segar, terus saya yang ngolah. Jadi aneka macam rasa susu, terus susu puding, Oh, terus buat yogurt. jadi ini makanan atau minuman gitu ya? Iya betul. Terus dengan brand saya sendiri, habis Apa itu namanya brandnya? Bukalapak, Fat Milk namanya. Fat milk. Iya. Woi, Fat sangat milk. fat sekali ya. Iya, ada fatnya.
Itu jadi berbasis dengan terus saya juga di situ bareng sama kolega-kolega saya juga. Nah, jadi nggak cuman sendirian gitu, anak kedokteran hewan juga. Nah, terus merintis itu sampai ya cukup besar lah itu. Tapi ada kendala ketika kita udah selesai kuliah. Jadi udah Bubar. ini ya bubar masing-masing gitu. Berarti yang di jalan-jalan susu murni nasional itu bukan punya dokter ya? Bukan, Oh, bukan, bukan. itu beda. Itu keren ya, dari dulu sampai sekarang masih eksis aja ya. Iya, eksis Tapi masih. mulai meredup sih. Kasihan itu. Ya persaingan bisnis gitu ya. Persaingan. Betul. Oke, terus tantangan jadi dokter hewan apa, Dok? Tantangannya sih sebenarnya dari sejak awal masuk perkuliahan ya, terus kita dihadapin sama perkuliahannya sendiri dengan berbagai macam pelajarannya, itu juga cukup tantangan loh itu. Jadi di dalam dunia kedokteran hewan itu harus dipersiapkan matang-matang, ilmu menghafalnya juga, memahami dan Oke. juga menghafal. Sangat cocok sama saya itu. Itu dari dunia perkuliahan. Terus apalagi nanti di dunia koasnya. Oh, banyak tantangan sekali kalau mau diceritain jadi panjang. Enggak apa-apa, Terus Dok. setelah itu Ceritain aja. setelah itu masuk ke dunia kerja, dunia praktisi yang benar-benar beda banget antara kuliah dan juga dunia kerja. Oh, sama ya. Jadi dunia perkuliahan sama dunia praktisi tetap beda ya kalau di kedokteran. Iya, istilahnya kalau kita di dunia kedokteran hewan tuh ya, yang di perkuliahan, kita kan masih ngawang ya. Jadi untuk pembelajaran kan kita masih menghafal, menghafal, menghafal. Jadi prakteknya itu kan juga nggak seberapa banyak, kecuali kalau kita memang eh, punya waktu buat terjun secara langsung gitu. Nah, waktu di dunia kerja itu kan udah nggak sempet tuh yang namanya belajar menghafal kayak gitu. Iya. Jadi kita harus langsung terjun dan praktek gitu. Learn by doing ya. Iya, jadi langsung menangani pasien secara langsung. Disitulah nanti yang diuji waktu pertama kali. Pernah gagal nggak? Pernah kucingnya mati atau anjingnya mati gitu? Waktu Ya, semuanya juga pasti pernah ngalamin ya? lah segala macam Nah, terus gimana tuh? kedokteran umum. Kalau ngalamin pasien terus kliennya marah-marah kayak gitu, cara nangannya gimana tuh? Dari ini ya pasien yang mati dulu ya. Jadi waktu awal terjun ke dunia praktisi, pas waktu awal kerja nih ya, itu kan masih saklek banget nih ya. Jadi kalau ada pasien terus Lebih habis baik itu mencegah daripada mengobati. diobatin udah ini sekuat tenaga lah istilahnya mengobati. Terus tapi akhirnya Tuhan berkehendak lain ya. Ya itu juga ada rasa sakit atau rasa penyesalan, kurang apa sih ya gitu, kurang apa sih saya dalam mengobati kayak gitu istilahnya. Itu sih juga jadi kadang kalau misal orang itu nggak tahan ini ya, nggak tahan banting istilahnya, nggak tahan mental ya, itu juga pasti down juga. Belum lagi kalau ada komplain dari pemilik, dok ini kenapa kucing saya, anjing saya bisa mati gitu, gitu. Terus kita dituntut gitu, itu juga bikin down mental juga. Jadi selain kita udah istilahnya sakit sakit hati juga dari pemilik, terus kita merasa kehilangan juga dari anjing ataupun kucing dari hewan yang udah kita rawat gitu. Jadi double gitu. Padahal kita udah istilahnya udah berusaha semaksimal mungkin. Tapi ya masih ada lah seperti itu. Iya. Kalau aku baca-baca di internet sih profesi dokter hewan ini di Amerika itu jadi profesi yang tingkat bunuh dirinya itu banyak katanya gitu ya. Tingkat stresnya tinggi gitu, terus mengakibatkan jadi bunuh diri itu. Sempat ada kepikiran bunuh diri, Dok? Iya. Tapi alhamdulillah nggak sampai seperti itu sih. Kirain. Alhamdulillah nggak sampai seperti itu sih. Tapi tekanannya emang berat. Ya tekanannya sih memang berat. Lebih berat mana sama kuli panggul, Dok? Gaji tidak seberapa tapi kerja keras banding tulang. Tekanan fisik ya. Kalau ini kan fisik iya, terus mental juga iya. Ya itu waktu awal-awal memang kita rasakan tekanan itu cukup kuat ya. Jadi saya selalu menegaskan kepada kolega-kolega yang baru, kamu jangan baperan, mentalmu harus kuat, yang penting gitu.
Terus nanti kalau udah berjalannya waktu, kita udah sering kali dapat kasus seperti itu, terus mungkin sering kali memecahkan suatu komplainan, dia bisa menghadapi gitu ya, semuanya akan berjalan dengan lebih mudah. Gitu. Gitu ya. Ya. Iya iya iya. Ya. Eh, punya rasa jijik nggak sih dok? Biasanya ya dulu aku waktu kuliah kan ada universitas kedokterannya juga kan. Terus aku masuk ke labnya anak-anak dokteran gitu kan. Pas dia lagi praktek belah tikus atau apa, aku aja ngerasa jijik gitu loh, merasa mau muntah mual gitu. Nah kalau di dokter udah punya rasa jijik kayak gitu nggak sih? Jujur sih, saya tuh lebih jijik kalau lihat, maksudnya yang kayak gitu di manusia. Oh Tapi gitu kalau ya. hewan nggak sama sekali sih. Jadi kalau dunia kedokteran hewan tuh ya udah harus siap, emang kita ini bedah-bedah yang berkaitan dengan luka, nanah, terus mengalami perdarahan, terus kita juga harus ngublek-ngublek yang namanya feses atau kotoran, itu udah biasa. Ya. Kasus yang paling aneh yang pernah kamu dapetin apa? Kalau Yang kasus, pokoknya ekstrim lah gitu. oke. Matanya hilang atau apa, kakinya apa? Untuk kasus-kasus sendiri ya, kalau pembedahan itu udah pernah ya, seperti amputasi juga sampai udah bener-bener busuk dan belatungan gitu. Busuk, belatungan, terus akhirnya harus kita amputasi, kita potong total Apanya juga. yang diamputasi? Kepalanya? Kaki, Oh, kalau kepala aja jadi mati. kepala nggak ada ya. Kaki. Oh, kakinya. Iya, kaki. Terus Sorry. jalannya kayak gini dong. Ya dia jadi Kan kayak gini. kaki 3 jadinya. Oh, kakinya 3, nggak Jadi- pakai kaki palsu. Jadi sebenarnya sih bisa pakai kaki palsu, cuman untuk apa di Indonesia itu masih belum terlalu dikembangkan ya, kayak gitu peralatan seperti itu. Tapi kalau di luar negeri ya biasanya udah pakai kaki palsu. Apa itu? Anjing atau kucing? Anjing pernah, kucing pun juga pernah. Kaki 3 kayak larutan ya. Iya kaki 3. Sop kaki 3. Jadi, Masuk kalau- nih semua kalau kaki 3 hewan, nih. Kalau hewan tuh dia masa adaptasinya lebih mudah daripada manusia. Jadi dia meskipun dihilangkan kakinya satu, dia tetap bisa jalan. Tetap survive gitu ya. Kadang 2 kaki aja dia bisa jalan. Wah, Nanti ini gini tuh Iya. jalannya. 2 kaki itu depan dan belakang dengan sisi Oh, yang astaga. berbeda. Sisi yang berbeda. Iya, Oh iya, kalau sisi yang sama kayak gini jelas tumbang. iya. Ya kan? Tapi masih tetap bisa apa? Bisa ngusir-ngusir. Ya, istilahnya ngesot lah istilahnya. Keren ya. Ya kalau di Survival hewan ya? gitu, survivalnya Iya. lebih tinggi. Lebih tinggi ya karena ya ya namanya hewan ya, dia pasti punya penyesuaian lebih cepat daripada manusia ya. Karena iya, gitu. kenapa manusia lebih nggak gampang cepat menyesuaikan? Karena ada ngeluhnya dulu dok. Karena hewan nggak ada ngeluhnya. Nggak ada ngeluhnya. Iya, kalau manusia kan, aduh, aku Iya. udah kayak gini, hidupnya udah kayak gini, udah pasrah dulu. Jadi ya nggak bisa survive gitu. Iya, jadinya harus dan perlu alat bantu. Ada Iya, pasti kalau di betul. manusia. Hmm, Oke, kembali lagi ke kasus tuh ya, amputasi. Yang sering banget tuh hewan ya, dia kalau luka udah sampai belatungan. Kalau di manusia kan luka harus segera dibersihkan ya. Kalau hewan tuh dia punya luka, nggak tahu gimana cara ngebersihinnya ya, udah pasti kotor. Kalau nggak kita yang nyelamatin istilahnya, siapa lagi? Waduh, Jadi sangat udah kuat sampai sekali. udah sampai belatungan itu sampai masuk ke dalam tubuh. Yang agak geli juga itu sih. Belatungnya hidup kayak gitu. Ya hidup, iya sampai gede-gede juga belatung itu. Itu dari mana sih belatung? Dari ini hinggapan lalat. Jadi lalat itu bertelur, terus telurnya berkembang di situ jadi belatung. Dan dia itu makan makan dagingnya. Daging si kucing atau Gerogotin anjing gitu itu berarti ya, gerogotin dari dalam, semakin masuk. Lah itu apa ownernya nggak tahu kalau ada belantungnya gitu? Wah itu banyak sekali kejadian yang nggak tahu, karena kalau udah belatung itu kan dia ada di dalam ya. Jadi kalau luka itu nggak sampai dikorek, itu belatungnya kadang nggak kelihatan. Kecuali kalau memang belatungnya itu banyak banget sampai ke permukaan gitu. Luka-luka itu kadang dia kalau ketutup ya, luka yang tertutup oleh bulu, siapa orang bisa tahu kadang. Kalau nggak memang basicnya ya. Kalau luka ketutup sama bulu, kalau dari kita kan ada sesuatu yang mencurigakan di bagian badannya gitu ya. Meskipun itu tertutup bulu pun juga
kita bisa tahu. Emang nggak bau ya kayak gitu ya? Nggak bisa kecium dari baunya kalau korengnya gitu? Kadang berbau, kadang juga enggak. Tergantung Hmm. dari ini tingkat besarnya luka. Kalau lukanya itu kecil, tapi udah belatungan di dalamnya udah gerogotin banyak gitu, dia kadang nggak berbau. Hmm. Oke. Jadi kasusnya ya ekstrim juga ya. Ada lagi dok yang kasus lebih ekstrim lagi dok. Ya, untuk operasi sih juga ada operasi enukleasi ya namanya. Apa operasi simpan pinjam? Itu Oh, koperasi. koperasi ya. Sorry. Sebel ya sih. Iya. Iya. Jadi enukleasi itu pelepasan. Enukleasi. Oke. Enukleasi, Apa iya. tuh? Jadi itu operasi pengangkatan bola mata. Karena bola matanya itu Oh sudah iya. infeksi dan tidak memungkinkan tetap ada di situ. Kalau tetap ada di situ bisa menginfeksi ke yang lain. Hmm. Itu diangkat operasi sesar, sterilisasi gitu, pengangkatan rahim, mastitis. Tuh, banyak sih. Pas ngoperasi mata kayak gitu, pas nyongkel kering nggak dok? Apa geli nggak? Dulu sih saya sebelum praktek kayak gitu sih geli banget kalau masalah dengan mata ya. Iya. Itu geli Soalnya banget. bayangin aja susah gitu. Iya, ha. Tapi yang nggak mau, ketika saya punya kasus seperti itu dan hewan itu butuh pertolongan, mau nggak mau saya harus lakuin. Tapi ternyata juga so far sih oke, nggak merasa geli. Ya. Hmm. Emang harus tatak sih ya kayak gitu. Iya. Harus punya prinsip ya dok ya. Tapi mungkin kalau di manusia angkat Geli ya. tangan deh. Iya. Geli banget. Oh, oke. Oke, itu udah ke kasus terus ini tipe-tipe owner gimana nih? Tipe-tipe owner gitu kan biasanya kan dokter selain menangani ke hewannya gitu kan juga menangani owner nih. Tipe-tipe owner yang paling ekstrim yang pernah dokter temuin gimana? Tipe owner sebenarnya yang dari dulu menyulitkan kita ya. Kita tuh kalau ketemu owner yang terus sebenarnya dia itu berdalih alih-alih menyelamatkan hewannya ya. Tapi habis itu terus ditinggal. Contoh gimana? Jadi misal ya hewan nih sakit, entah itu hewannya sendiri ataupun rescue ya, saya kurang tahu. Terus dibawa nih ke klinik hewan. Habis itu udah kita lakukan penanganan semaksimal mungkin, udah plus opnam ya, udah dirawat sampai sembuh. Tapi ternyata terus pemiliknya hilang, nggak ada kabar. Nah nasib hewannya ini yang kasihan. Iya ya. Jadi dia Tapi nggak punya kayaknya pemilik. bukan ini ya, bukan peliharanya sendiri ya. Nggak tahu sih itu. Kayaknya sih bukan Jadi sih dok. kalau mau nolong atau nyelamatin hewan ya itu harus 100% tanggung jawab dong ya. Iya. Nah, Apalagi bawa ke kalau dokter hewan, iya. kita udah melakukan tindakan penuh lah istilahnya. Kalau misal memang ada keterbatasan ini dana ya, itu bisa sebenarnya diomongin, bisa Iya, banget. bisa lah ya. Nggak langsung hilang kayak gitu. Istilahnya kita mau nolong jadinya Nggak terus cengli lah dosa. ya. Iya, udah mau nolong, ada niat bagus, tapi karena ya itu tidak tanggung jawab kan jadinya dosa gitu. Nggak cengli lah ya. Terus tipe-tipe owner yang ini sih, Yang sampai ngamuk-ngamuk gitu, banting-banting yang atau apa gitu. Ada yang nggak? over pinter. Over pintar. Over pinter. Iya, jadi dia tuh punya kamus yang namanya Mbah Google ya. Jadi apapun dia, misal jadi penyakitnya si hewannya itu, dia tanya dulu nih ke Google ya, dia baca-baca. Terus ketika dokter itu penanganannya tidak sesuai dengan Google-nya itu, nah dia protes gitu. Protes. Padahal kan istilahnya di Google itu cuman ngasih wawasan aja ya, nggak sebegitu detailnya. Ya mau jelasin gimana juga ya, maksudnya kalau di dokter sendiri kan itu untuk ngeceknya ya itu kan benar-benar detail banget. Jadi dari dalam pun juga iya dicek. Beda kan sama Google yang cuma wawasan aja. Iya. Gitu. Kalau sampai ngamuk gitu ada nggak sih dok? Ngamuk sih. Sampai bilang kasar, bilang Pernah, gitu. iya. Itu kenapa sih gara-garanya? Mati ya biasanya. Biasanya iya kayak gitu. Dia kecewa terus gak bisa nerima kalau hewannya ternyata meninggal gitu. Saking sayangnya kayaknya. Iya itu saking sayangnya memang. Sampai guling-guling nangis-nangis pernah nggak sih? Nangis pernah sampai guling-guling, iya. Oh, Sampai iya? delosoran, iya. Sampai gelosoran? Iya, sampai delosoran pun juga Panik nggak iya. tuh?
Panik Dokter. sih, panik ya. Kalau panik sih ya panik, sampai nggak bisa berkata-kata juga ya sih ya. Otomatis kalau memang itu hewannya meninggal, kita juga ada rasa sedih, sedih banget. Iya, Jadi kalau iya. pemilik sesedih itu sebenarnya kita juga Dokter sedih juga sedih banget. gitu ya. Nah, jadi itu juga jadi beban juga di kita. Jadi dokter hewan itu selain dia ngobatin pasiennya atau hewannya, juga ngobatin psikologis dari pemiliknya. Oh Gitu gitu ya. sih Jadi ya. double-double ya. Oh Double-double. iya iya. Iya. Tapi em, lambat laun pasti bakal ini ya, bakal terima ya dengan hal-hal seperti itu ya. Iya, butuh waktu. Butuh waktu ya. Iya, butuh waktu. Soalnya banyak owner yang dia udah menganggap hewannya itu udah jadi keluarganya dia sendiri. Hmm. Gitu. Berarti kembali lagi ke pertanyaan awal, dokter berarti di Cherry megang berapa ya? 4 ya? Kalau sekarang ya 4 klinik. Megang 4 klinik. Iya. Oh, oke. Ada berapa dokter tuh di bawahnya dokter Enda? Kalau totalnya 7 dokter. 7 dokter. Iya. Oh, oke. Gimana? Apa? Enakan praktek apa jadi manajemen kayak gitu? Sebenarnya enakan praktek sih. Enakan praktek ya? Iya. Karena bisa langsung hadapan sama owner gitu ya, Iya. sama pemilik hewan gitu ya. Iya. Karena emang passionnya sih ya, Iya. ya dok ya, tentang hewannya. Oke, nah terus ada kesusahan nggak buat ngurusin eh, SDM nih gitu? Kalau sebenarnya Nah sekalian SDM aja dibuka di sini dok. dimanapun sebenarnya SDM tuh emang paling susah buat Iya, diurusin betul. ya. Cuman karena ini juga istilahnya mereka juga kolega saya, semuanya kolega. Jadi apapun masalahnya ya kita tetap saling bantu sih ya. Hmm, Jadi bukan sebagai saya atasan mereka bawahan, Bawahan enggak. gitu ya, enggak. Semua ini kolega. Cuman Partner lah ya. Iya, partner semuanya. Cuman saya di sini tugasnya adalah untuk membuat mereka itu Nyaman. sejalan sama sevisi, setujuan, terus membuat mereka juga bisa banyak wawasan, bisa banyak ini pengetahuan gitu. Ada dan nggak yang nggak keterampilan. sevisi semisi? Ada dong pasti. Visi semisi namanya juga dokter ya. Ah, iya. Mereka punya ini istilahnya pengobatan masing-masing. Oh, oke. Jadi kadang tuh yang nggak match kadang di bagian itunya. Oh gitu ya. Jadi kita misal udah Cara punya penanganan ya? cara penanganan, pengobatan itu biasanya masing-masing dokter itu punya seninya masing-masing. Oh. Kadang kita berdebat di bagian itu, tapi so far sih ya nggak masalah sih. Biasa-biasa aja ya. Iya. Ah, oke. Nah, bicara soal hubungan kolega nih, hubungan kolega sama antar sesama dokter itu ada sumpahnya atau apa gitu sih? Nggak sih? Katanya dokter tuh ada sumpahnya kan, sumpah dokter gitu kan. Ya isi-isinya tentang apa aja tuh? Mesti hafal nggak dok? Jadi kalau dokter itu dia punya kode etik sih namanya. Oh kode etik. Jadi sumpah dokter hewan dia punya, terutama kalau sumpah dokter hewan itu dia berkaitan dengan pasiennya gitu. Oke. Jadi bagaimana istilahnya bagaimanapun kondisinya ketika pasien membutuhkan kita harus siap. Nggak Istilahnya milih-milih gitu. ya? Iya, terus nggak milih-milih. Jadi sumpah dokter hewan itu berkaitan dengan pasien. Terus kalau kode etik itu berkaitan dengan hubungan kita dengan para kolega gitu. Jadi seperti gini ya, semua profesi juga sama sih sebenarnya. Jadi nggak boleh ngejelek-jelekin kolega di depan pet owner yang lain gitu. Terus ketika kita selisih paham, terus beda terapi atau apa gitu, dan juga nggak boleh ngejudge bahwa terapi atau yang kita berikan itu ya memang benar, yang lainnya salah. Itu nggak bisa. Terus ketika kita punya pasien ya misal, terus kita nggak punya nih alat penunjang yang untuk pemeriksaan lebih lanjut itu, jadi nggak boleh saklek, harus tetap pasien itu kita obatin. Nah, jadi kalau kita memang butuh ya kita harus menghubungi kolega atau dokter hewan yang terdekat yang bisa menangani gitu. Jadi ada kode etiknya. Kode etik ya. Ya tapi namanya manusia ya tetap aja ngingkarin kode etik ya, banyak ya. Banyak kan ya dok ya yang kayak gitu ya. Ya saya harap sih enggak, meskipun dia tetap oke. ada, cuman Sangat aman sekali jawabannya. Dan sudah dipancing-pancing. Oh iya iya. Ya seharusnya sih tidak, karena
Itu udah jadi sumpah ya, udah jadi sumpah waktu kuliah ya. Oke. Dok, pernah ini nggak pernah nyerah nggak sih jadi dokter gitu? Capek lah, pusing lah gitu. Kalau pernah nyerah sih dulu pas waktu awal-awal waktu baru banget nerima komplainan kayak gitu ya. Itu yang istilahnya gimana ya bisa ngelanjutin nggak ya saya di tahap ini gitu. Tapi ternyata juga bisa. Terus pernah nyerahnya lagi waktu saya hamil ya. Saya hamil terus Hamil. apa bisa nih masih tetap praktek gitu, masih tetap kerja apa bisa. Jadi sempat mau selesai ya. Jadi saya mau ngurusin, maksudnya fokus sama kehamilan dan fokus ke anak dulu. Tapi ternyata sih ya enggak. Jadi selama 9 bulan full ya saya tetap berpraktek sih akhirnya sampai sekarang pun juga iya. Untung nggak yang ini ya, yang apa namanya baby blues apa ya? Kalau itu sih Bukan. pasti ibu semuanya juga pernah Nggak yang ngalamin. menderita banget gitu loh waktu proses hamil. Enggak sih. Kalau itu harus dari dukungan keluarga sih sebenarnya. Iya, support keluarga ya. Supporting keluarga. Suami support ya? Support banget. Support. Oke. Oke Dok, buat yang terakhir pesan-pesan buat pet owner nih, biar gimana sih, jangan dadakan dong kalau bawa ke apa, kan kalau kata dokter lebih baik mencegah daripada mengobati gitu kan. Iya. Nah, apa nunggu parah banget nih gitu. Apa pesan-pesan nih buat pet owner nih, biar mereka pedulilah tentang hewannya gitu. Jadi kalau dari dokter sendiri kan biasanya pepatahnya lebih baik mencegah daripada mengobati gitu kan. Biar pet owner ini nggak dadakan bawanya ke klinik gitu, biar ya semuanya bisa berjalan dengan lancar lah pada semestinya. Cara perawatannya, cara menanganannya gimana nih? Oke. Jadi kalau sampai sekarang ini ya, itu kebanyakan memang pet owner itu datangnya ke kita itu udah dadakan. Pasien udah dalam keadaan sekarat lah istilahnya. Sekarat. Udah parah-parahnya baru dibawa. Kita sih harapannya nggak seperti itu ya. Jadi kan ada yang namanya general check up atau check up rutin ya. Itu seharusnya dilakukan karena kita kalau check up rutin ya sekedar untuk memeriksakan hewan peliharaan itu bisa meminimalisir budget banget tuh ya. Daripada kita nggak bawa ke dokter hewan itu dalam keadaan udah sakit, udah parah gitu. Selain budgetnya bakalan tinggi, terus nyawa mereka juga jadi taruhannya. Jadi itu benar banget mencegah lebih baik daripada mengobati. Terus kalau memang sudah terlanjur terus ya kita harus wajib mengobati dong ya para pet owner. Saya harapkan memang dari tanggung jawabnya kita udah istilahnya udah memelihara mereka, jangan cuman suka waktu mereka lucunya aja, tapi ketika mereka sakit udah ditelantarkan, jangan seperti itu. Mereka udah bikin kita istilahnya hewan peliharaan itu pasti bikin para owner itu kan hilang dari stres. Jadi kepenatan kita setiap hari itu hilang oleh karena hewan peliharaan kita yang lucu-lucu ya. Tapi ketika mereka sakit, ketika mereka sakit jangan sampai ditelantarin gitu sih. Oke. Sama terakhir Dok, cara penanganan biasanya keracunan gimana tuh Dok? Biar nggak telat. Keracunan langsung bawa ke dokter hewan terdekat itu. Cara penanganan pertama? Tidak ada cara penanganan pertama. Kalau semisal bukannya nggak sempet ya, jadi jarak dari rumah ke klinik jauh gimana? Iya, jadi mungkin ini cara penanganan yang pertama banget yang ya. pertama banget gitu. Pertama banget. Jadi pastikan si kucing itu dia nggak sampai kedinginan. Jadi tetap dalam kondisi hangat. Terus dia kalau memang tidak sampai kejang ya, jadi masih mual-mual, muntah-muntah, berikan air putih yang cukup ya. Terus boleh diberikan juga susu ya, misal susu beruang itu juga boleh. Beer brand. Beer brand. Masuk ya, nih beer brand. Juga boleh diberikan ya. Sama jadi secepat mungkin memang dibawa ke dokter hewan karena kalau ini dari dokter hewan. Air kelapa? Air kelapa juga boleh diberikan sebagai elektrolit gitu.
Bisa diberikan juga ini norit ya, norit. Tapi semuanya itu diberikan ketika kucing keracunan dalam kondisi yang masih ringan. Tapi kalau sudah parah, udah sampai kejang, udah itu nggak ada waktu lagi, kita ada penanganan sendiri di rumah, jadi harus tetap dibawa ke dokter hewan langsung. Dan kemungkinan lebih kecil kayaknya ya buat hidup Iya, ya jadi kalau udah kalau kejang ya. kalau keracunan itu tergantung sama itu kucing makan racun seberapa banyak, terus sama seberapa cepat kita nolong kucingnya itu. Soalnya racun itu kalau udah ketelan ya, dia tuh tergantung. Jadi misal kalau racun tikus ya, itu nyerangnya langsung ke bagian organ-organ penting dan juga di bagian otak juga. Jantung, liver, gitu ginjal, udah langsung nyerang di bagian situ. Kalau sabun mandi itu kayak sabun surpel gitu, Iya, itu sama. keracunan juga kan sama kan? Sama. Jadi harus cepat. Jadi harus cepet ya. Iya, jadi kita kalau punya hewan, usahakan kita juga harus tahu kontak-kontak dokter hewan terdekat di mana. Gitu. Jaga-jaga kalau hal-hal seperti itu terjadi. Oke, informasi terakhir buat pet owners nih yang mau ke cari pet klinik gitu. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, terus ada di mana aja, silahkan dikasih tahu dong. Oke, jadi untuk cari pet shop and clinic, untuk kliniknya ya, kita ada 4 cabang, yaitu 2 cabang di Cilacap dan juga 2 cabang di Purwokerto. Yang di Cilacap ada di Jalan Dr. Wahidin, Jalan Perintis, dan yang di Purwokerto ada Jalan MT Haryono dan juga Jatisari. Untuk jam bukanya mulai pukul 9 pagi sampai jam 8 malam, kita juga menerima house call atau kunjungan ke rumah. Yang sebelumnya juga harus reservasi terlebih dahulu, misal mau house call gitu. Kayaknya saya lihat di Instagram Cherry ada ini ya, Kick Andy ya, dia yang juga house call ya di Cherry Pet Shop ya. Itu termasuk pelanggan kita juga, klien kita juga. Itu yang biasa sering banget house call di Purwokerto bareng sama Dok Oci. Dok Oci? Kayak kenal tuh. Kenal banget tuh. Oke, gitu aja Dokter Endah, thank you buat informasinya yang menarik. Sampai jumpa di lain waktu. Thanks. Oke.